Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ini saya terangkan ya, dengarkan baik-baik. Tadi saya ulangi, ini akan saya includekan atau masukkan di pelajaran akidah akhlak. Taklim itu akidah, akhlak. Nanti akidahnya saya carikan yang referensi tauhid ya. Saya bacakan Arabnya, kalian nggak perlu nyimak Arab ya. Yang penting kalian dengarkan saja keterangan saya, karena nggak enak kalau saya cuma baca terjemahan ya, nggak afdol. Pengarangnya itu ngarangnya Arab. Yang barusan kalian baca, la yafa'ala ahadin in huwa mukhtassun bil insaniyah li anna jami'al khisali siwal ilmi. Jadi sudah tidak diragukan atau sudah sepakat para ulama itu bahwa ilmu itu sangat penting, karena ilmu itu dikhususkan untuk manusia. Kalian catat itu. Jadi kalau kalian jadi manusia nggak punya ilmu, apa kamu mau sama dengan hewan? Itu pertanyaannya ya. Li'anna jami'al hiswali siwal ilmi yashtariku fihal insan wasari'ul hayawanat. Karena selain ilmu itu bisa dimiliki oleh hewan ataupun manusia. Gampang wes, makan, hewan makan, manusia makan. Kerja, ya cuma kamu kerjanya kan nyari uang. Kalau hewan kan sama, kerja cari makan. Jadi kalau ada uang kok kerja tok numpuk dunia, itu ya hampir sama dengan hewan. Bedanya kalau manusia itu digaji uang, kalau hewan cuma cari makan. Ya kan bikin rumah juga, semut bikin lubang. Cuma beda bentuknya ya kan. Bisa perhatikan siapa kamu? Ini ya, nggak usah ngomong sendiri, nanti kamu saya suruh baca. Kamu tadi baru saya suruh baca terjemah, nggak bersuara. Kalau saya suruh baca ini gimana? Contohnya apa yang dimiliki hewan dan manusia? Kasyajaati wal jur'alti wal quwwati wal judi, seperti pemberani. Macan pemberani, kucing yo punya berani juga. Lek menungso ngandalno kendel, sombong-sombongan kendel, apa bedanya dengan harimau? Dengan singa, ya. Terus jur'ah, terus kekuatan. Ya. Hewan punya kekuatan, hewan-hewan yang kuat ya gajah, harimau. Terus judi lomo itu dermawan. Iya kan, kalau kucing kalau sama anaknya kan ngasih makan. Ya. Jadi walaupun manusia punya loman, hewan itu juga punya loman. Ya. Yang nggak punya tadi itu cuma ilmu. Wasyafaqoh, belas kasihan. Ibu kucing belas kasihan pada anak kucing. Wa ghairiha dan lain-lain. Siwal ilmi, selain ilmu, wa bihi adharallahu ta'ala fatla Adam alaihi salatu wassalam alal malaika wa amarahum bisujud. Nah, karena itu Allah itu menjelaskan ayat-ayatnya itu melalui Nabi Adam. Derajatnya di atas malaikat, yaitu malaikat dan setan dan seluruh penghuni akhirat pada saat itu disuruh sujud pada Nabi Adam. Itu kenapa? Itu gara-gara ilmu. Karena manusia itu ya, kalau sudah tingkatannya tinggi akan melebihi malaikat. Sak mulia-mulianya malaikat, kalau manusia itu sudah mulia, derajatnya melebihi malaikat. Itu kan ada ya di Aqidatul Awam ya. Sampai disuruh sujud. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Kenapa ilmu itu kok penting? Karena ilmu adalah wasilah atau jalan atau kendaraan menuju takwa pada Allah. Wes, ini kamu pegang. Apapun ilmu yang saya cari, semuanya hanyalah jalan menuju takwa. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu IPA, ilmu yang saya sebut umum ya. Apa maneh sing jenenge ilmu agama, ilmu tauhid, fikih, akidah, tajwid, Al-Qur'an. Ya harus jelas menuju Allah. Wong yang ilmu umum itu saja diusahakan menuju Allah, apalagi yang ilmu agama. Makanya jangan sampai terjebak. Kalau kalian belajar ilmu agama kok cuma hanya untuk ngejar rapot, apa maneh untuk gaya-gayaan. Biasanya yang gaya-gayaan gimana? Belajar nahwu, pengen bisa baca kitab, pengen dilihat orang bisa baca kitab. Ya nggak apa-apa dilihat orang baca kitab, tapi itu jangan sampai jadi tujuan ya.
Karena apa? Wis digoleki ilmu agama, masuk tujuannya tujuan dunia. Ya. Allati yastahiqqu bihal karomah. Karena dengan ilmu tadi, dengan ketakwaan tadi, orang itu bisa mendapatkan karomah. Kalau orang Jawa bilang keramat, arti bahasa Indonesia kemuliaan. Jadi kalau ada keramat, itu sebenarnya apa? Kemuliaan. Jadi jangan hanya menganggap bahwa keramat itu orang nggak mempan, lading, sakti, terus bisa apa itu yang sakti-sakti. Keramat bukan cuma itu. Arti dari keramat adalah kemuliaan. Jadi sama ada kok kuburan ya. Itu biasanya orang dulunya biasa, kemudian didatangi banyak orang. Bisa jadi itu adalah karomah, kemuliaan. Ya, cuma sakti. Biar kamu paham apa sih karomah itu ya. Dan kalian kalau pengen punya karomah, bentuk apapun, syaratnya yaitu takwa dan ilmu. Takwa itu takut melakukan maksiat, selalu melakukan perintah. Dan semuanya tidak bisa berjalan dengan benar tanpa ilmu. Wassa'adah al-abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi. Ketakwaan itu untuk menuju kebahagiaan abadi. Kamu tahu kebahagiaan abadi? Kalau kamu mikir kebahagiaan kan kalau banyak uang ya, bisa beli apa-apa baru bahagia. Lek nggak duit-duit kan ngenes. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu ngukur kebahagiaan itu adalah uang, apa selamanya kamu akan punya uang banyak? Berarti kalau kamu ngukurnya kebahagiaan uang, ya berarti yang bahagia sing duwe-duwe akeh tok. Sing duwe titik tidak bisa bahagia. Padahal bahagia itu harus dimiliki oleh semua manusia dengan kondisi apapun, akeh duwe atau tidak punya. Nah, itu caranya gimana? Ada caranya. Hanya orang yang punya ilmu yang bisa mengkondisikan dia bahagia dalam keadaan apapun. Bisa kamu kayak gitu? Ya insya Allah harus bisa. Kenapa? Saya itu nggak bisa ya, maksa takdir saya kaya. Bisa nggak kamu? Maksa takdir nggak bisa. Tapi kalau saya mengkondisikan diri saya bahagia, bisa. Ya, saya nggak bisa. Aku besok pengen rumahku gede, duitku tiap hari dapat kerja 100.000, nggak entek-entek beli baju bisa. Nggak bisa. Iya, kalau ditakdir kayak gitu, kalau nggak. Terus kebahagiaan abadi. Nah, kamakila. Jadi ini adalah kebahagiaan abadi, ini yang dituju. Saya pun menginginkannya karena saya paham. Seberapapun uang yang saya miliki, suatu saat ada masa di mana krisis. Maksudnya nggak punya uang. Ya itu pasti susah kalau nggak bisa ngelola. Ataupun seberapapun uang yang saya miliki, kalau kondisi kehidupan saya ruwet, ya nggak bahagia juga. Gitu. Maka saya bagaimanapun juga saya harus bahagia, anak-anak saya harus bahagia, keluarga saya harus bahagia. Kama qila li Muhammad bin Husain bin Abdullah rahmatullahi ta'ala, sebagaimana dikatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fatlun wa inwanun li kullil mahamidi. Belajarlah kamu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memiliki. Orang yang punya ilmu kedokteran dilihat di mata orang mulia atau enggak? Mulia kan? Kenapa? Karena ilmu dokter. Ustadz yang pegang kitab ya bisa baca, dilihat orang mulia atau enggak? Mulia karena ilmu kitabnya. Nah itu ilmu. Jadi apapun bentuk ilmu kamu ya, selagi itu ilmu akan memberikan hiasan dan kemuliaan pada dirimu. Ya. Wa fatlun wa inwanun likullil mahamidi, dan menjadi keutamaan dan menjadi tanda bagi setiap hal yang terpuji. Ya. Kenapa kok jadi tanda bagi setiap hal terpuji? Maksudnya ilmu itu pasti ujungnya akan penilaian baik. Orang jadi dokter, oh orang itu mulia karena bisa ngobati orang, kan baik. Ya. Orang Pak Ustadz, oh orang itu mulia karena bisa baca kitab dan mengajarkan agama. Relasinya kan baik. Beda dengan sama orang kaya jualan narkoba. Orang itu kaya jualan narkoba, hubungannya baik atau buruk? Buruk. Walaupun kaya ya.
Atau kayak gini, ada pangkat, orang jadi pangkat, jadi kepala desa, pak carik atau apapun wis. Tapi goblok, ya. Goblok. Itu kan pada akhirnya ngisin-ngisini ya atau enggak? Iya. Itu sebab kurangnya ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Makanya kamu setiap hari harus selalu mengambil faedah atau manfaat dengan cara menambah ilmu. Minal ilmi wasbah fi bukuril fawaidi. Dan ngalingosiro dan ambillah terhadap lautan faedah. Ya itu wis. Jadi setiap harinya kalau bisa kamu harus ada ilmu yang didapat. Itu gunanya sekolah setiap hari ya. Kenapa kok sekolah harus setiap hari? Walaupun kadang-kadang bosen ya. Karena itu biar di tiap harinya ada faedah kebaikan yang masuk. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Tafaqqah, ngajilah kamu karena ilmu fikih itu paling utamanya qaedah atau ilmu. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Paling utama dalam kebaikan dan takwa. Huwal ilmul hadi ila sananil huda, huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Itulah ilmu yang bisa menunjukkan pada jalan petunjuk, dan fikih itu bisa menyelamatkan manusia dari mara bahaya. Ilmu itu menerangi, itu ciri ilmu. Saya itu pernah mikir, terutama karena saya itu sering dicoba sakit, keluarga maksudnya, yang anak, yang yang suami. Itu kemudian ketika saya mikir, ternyata di sini fungsinya ilmu. Maksudnya gimana? Besok ya, suatu saat kalau kamu dicoba sakit ya. Jadi ketika suami saya itu kena sakit dan berobat kemana-mana itu nggak ketemu obatnya ya. Ke dokter A nggak menemukan hasil. Ya. Masih terus ke yang siapa ya? Saya ambil contohkan Mas Ino atau Laura ya. Laura ya. Nanti saya contohkan ke yang lain juga. Ada kasus lain bukan keluarga saya. Itu pentingnya ilmu. Laura itu pernah sakit, padahal cuma demam kan biasa. Ya. Cuma habis demam sembuh, nggak bisa jalan. Pernah kalian kayak gitu? Nggak pernah. Ada yang pernah habis demam nggak bisa jalan? Nggak pernah. Ricky, nanti kamu saya suruh maju ke depan, ngomong sendiri. Jadi itu kan penyakit nggak biasa, ya. Akhirnya saya berobat ke spesialis anak, ya. Spesialis anaknya bilang kayak gini, saya sebenarnya nggak tahu spesifik atau telitinya penyakit ini, ya. Cuma saya ngasih pereda nyeri. Kalau Anda Bu pengen tahu penyakit detailnya, pergilah ke Malang, rumah sakit Malang, gitu bilang. Saya kan habis dari dokter mana-mana, Pak Darwis, dari sana kan nggak ada hasil. Terus habis itu ya udah saya minum obatnya Bu dokter ini, terus saya tanya, Bu, umpama ya minum obat jenengan terus ada hasilnya, boleh nggak saya nggak usah ke Malang? Gitu. Terus ibu tadi bilang, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu cuma saran. Karena dulu ada kasus seperti anak ibu, saya kasih obat reda nyerinya, habis itu kapan lagi itu kambuh gitu. Jadi saya sarankan ke Malang. Jadi inti dari tujuan berobat itu apa? Mencari jenis penyakit atau penyebab penyakit. Ya. Itu kan hanya bisa dengan ahli ya. Terus habis itu saya obati dengan yang resepnya dokter spesialis itu, dapat 3 hari sudah meninggal. Sudah mulai bisa jalan walaupun masih ada linu-linunya. Habis itu suruh kontrol, saya kontrol, terus sudah bisa jalan wis normal. Cuma saya itu nggak lega kalau nggak tahu jenis penyakit ini. Akhirnya saya terpaksa ke Malang wis. Siapa nang Malang? Saya sama suami. Wis ini cuma niat nyari penyakitnya ya, cuma niat. Akhirnya ke Malang. Terus habis itu ketemu dokter yang spesialis, itu bukan spesialis anak sudah, spesialis autoimun. Kalian tahu autoimun? Nggak tahu. Itu saya tahu gara-gara saya baca. Jadi autoimun biar ini wawasan penyakit. Autoimun adalah suatu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh. Ciri dari penyakit itu biasanya habis sakitnya sembuh, ada sakit kelanjutan. Jadi kalau Laura dulu ketika kesilnya, kalau habis pilek atau habis demam,
demamnya selesai, ada kelanjutannya. Nah, kalau dulu itu ada lebam-lebamnya, hitam-hitam gitu. Nah, kalau kemarin tuh kok tiba-tiba nggak bisa jalan, itu saya khawatir. Jadi kalau kamu punya kayak gitu, ya habis demam sembuh, tapi ada lagi penyakit kelanjutan, mungkin itu autoimun. Jadi ke autoimun, kemudian di situ pas itu masa-masa corona ya, masa-masa corona yang jaga kebetulan dokter muda, dokter praktek. Jadi dia ketika nangani anak saya itu masih konsultasi ke dokter yang senior atau lebih tua. Bu, gimana, ada kendala seperti ini. Terus saran dokter yang senior yang lebih tua bilang, itu kalau pengen tahu jenis penyakitnya ngamar gitu. Padahal pas itu corona kan menghindari ngamar ya. Kalau ngamar otomatis harus swab, harus apa jenengane dan lain sebagainya itu wes ya. Terus dipikir-pikir bisa wes pikir bisa. Terus saya mikir sejenak, ini dilanjutkan atau enggak. Gini mikir dalam otak saya. Apapun itu, walaupun ilmu kedokteran itu adalah ilmu gitu yang diakui ya, ketika takdir itu apa jenengane mengantarkan anak saya pada kesembuhan, akan sembuh gitu. Toh ilmu itu analisis manusia, bisa jadi dugaan dokter benar, bisa jadi dugaan dokter salah. Saya anggap dugaan dokter salah wis. Wes saya lihat anak saya Laura sebulan sembuh, berarti dia akan sembuh terus, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya nggak saya lanjuti yang ngamar itu, saya lihat sampai 1 bulan nggak ada apa-apa terus, berarti nggak ada gitu. Jadi saya cuma pengen tahu itu. Terus ada lagi kasus ini, makanya saya bilang ketika kamu sudah periksa kok divonis ya, divonis penyakit apa, nggak usah, maksudnya nggak usah susah seberapa. Kenapa kok nggak usah susah? Karena dengan vonis itu sudah jelas penyakit kamu apa dan pengobatannya seperti apa. Ya paham ya? Sama ya? Pusing kok berobat ke sana nggak bisa, ke dukun, ke ruqyah nggak bisa. Terus habis itu di-scan otak, ternyata divonis ada tumor umpama di otak, ada kanker, kan itu parah ya. Nah, kadang kan kalau orang nggak nerima kan, mending berobat sowok atau mending berobat apa gitu kan. Tapi kan masalahnya itu sudah kelihatan, sudah nyata, sudah vonis ya. Kalau sudah vonis itu berarti sebenarnya sudah jelas, berarti alur pengobatan itu ya jalur yang tumor atau jalur yang kanker, nggak usah jalur yang lain. Kalau tadi Laura kan kasusnya belum diperiksa ya, pengen tahu periksa ininya apa, dengkulnya itu, kakinya itu harus ngamar, jadi nggak sampai diperiksa, nggak ketahuan vonisnya. Itu urusan sakit. Jadi ya wes, untuk kalian kalau di penyakit, kalau memang di dokter nggak jelas, baru kemudian di dukun atau apa tabib, baru tabib itu nanti akan bilang, oh kamu umpamanya ketempelan, oh kamu apa kayak gitu. Dan yang punya lewat penyakit ini saran saya, karena biasanya penyakit itu langganan. Kalau suka sakit gigi biasanya tiap bulan sakit gigi. Kalau sering mimisen biasanya kadang-kadang terus mimisen. Kamu kira-kira ngeri penyakit kamu apa? Belum. Oh, berarti kamu jarang sakit. Atau hampir nggak pernah sakit, jarang sekali sakit. Ya. Itu apa gunanya menandai atau mengingat-ingat? Biar tahu jalan keluar pengobatan. Nah, gitu maksudnya ya. Karena kalau saya sudah ngerti, oh saya itu punya sakit langganan itu kalau nggak pusing perut sakit. Tapi saya tahu penyebabnya apa. Saya nggak sampai berobat, tapi tiap kali saya akali dengan istirahat itu sudah selesai. Oh berarti ini biasanya kalau saya itu kendala habis angkat-angkat berat, habis jalan terlalu sering itu wis. Berarti itu saya harus, kalau kayak gitu enak. Kadang ada penyakit itu nggak perlu berobat, kamu cuma perlu istirahat, ada kayak gitu. Nah, terus ini saya memang belum memikirkan desain pembelajaran ya. Jadi sementara ceramah dulu ya, belum ada diskusi ya.
Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Ini sering di hadis. Orang alim satu yang warok itu nggak suka maksiat. Alim nggak suka maksiat itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Nah, itu wes sering ya nasihat itu. Kamu ingat-ingat, kamu kalau pengen derajatnya tinggi di sisi Allah, jalan paling cepat, paling mujarab itu ilmu. Kenapa? Kamu lihat orang khusyuk, wiritannya oke, sampai 1000, tangi bengi sampai tiap hari itu, kalau kurang ilmu akan langsung terkalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja yang berilmu. Yo ibadahnya cuma sholat fardu tok, kadang duha, kadang enggak, kadang tahajud, kadang enggak. Itu akan bisa mengalahkan orang yang ahli ibadah ya, tapi kurang ilmu. Ngantuk subhan. Terus wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwal judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabbur wat tawaddu wal ifa wal israf wat tahrir wa ghairiha fa innal kibru wal bukhla wal jubna wal israf haram. Begitu juga sebagian akhlak ya, seperti lomo, dermawan, medit. Tadi bahas yang punyanya hewan tuh loh. Jadi hewan itu punya medit juga. Kan kalau punya makanan, ada temannya sesama kucing mau ambil kan dicerakem. Kan punya medit itu. Wal jubni wal jur'a, kendel dan sombong, hewan punya sombong. Tawadu wal ifah, ngerekso, wal israf, melewati batas, wat takrir, ngirit, wa ghairiha dan sebagainya. Itu dimiliki hewan ya, dan manusia. Jadi kamu nggak usah terlalu gawok. Ada orang sakti ngadu kekuatan, wah sing duwe iku loh, nggak cuma manusia, hewan juga ya. Jadi kalau ada orang sombong-sombongan tuh ya, yang punya itu loh, bukan cuma manusia, hewan juga. Nah, sombong, medit tahu ya, kikir, cerek bahasa itunya ya, bahasa Maduranya. Nah, cerek. Terus jubna, cerek, israf. Israf itu berlebihan atau terlalu royal, itu semuanya haram. Ini kamu ingat, sombong, ya, cerek, royal, terlalu royal itu Cuman ada cumannya. Kamu itu nggak bisa ngukumi orang ya. Kamu cerek, kamu sombong. Kamu hanya bisa ngukumi diri kamu sendiri. Kenapa? Kalau ngukumi orang itu bisa jadi salah. Kamu bilang awakmu cerek nggak tahu ngekei, tiba-tiba nggak duwe-duwe, ya kan? Koncone loman duwe-duwe, iku nggak tahu ngekei, pancen nggak duwe, ya. Jadi kita nggak bisa ngukumi orang. Atau sombong, sombong juga susah, ya. Mau ngukumi gimana? Sama kamu ngukumi sombong ukurannya dari apa? Selalu pakai baju bagus? Atau omongannya yang seperti apa? Nggak bisa ya. Jadi bisa ngukur itu ngukur diri kamu. Terus terutama ini ya, yang saya melewati batas. Kalau kamu itu ini sudah selesai. Kalau kamu melewati batas itu biasanya urusan keuangan. Itu kemarin-kemarin sudah saya ingatkan. Israf itu haram, kamu ingat. Israf itu haram. Jadi kamu kalau bisa jajan itu secukupnya. Jajan berlebihan itu kerugiannya dua. Satu, menghabiskan uang. Dua, menimbun penyakit. Ya kamu bayangkan saja, gorengan masuk, es seharusnya 1 kali karena kamu israf 3 kali es. Gorengan seharusnya cukup 2 kali karena kamu israf, sik makan mie, sik gorengan, sik sosis. Terus yang kedua nanti ibu kamu marah-marah karena kamu ngabisin duit, ya. Terus awalnya kinut taharruzu, dan tidak mungkin menjaga semuanya itu. Akhlak jelek tadi, takabur dan sebagainya, kecuali kamu tahu ilmunya, kamu tahu ciri-ciri takabur, kamu tahu ciri-ciri berlebihan. Kenapa orang itu sombong kadang nggak merasa dirinya sombong? Itu yang bahaya. Jadi terlalu saya sombong nggak merasa. Nah,
Jadi kamu harus tahu ilmunya sombong biar ketika penyakit sombong itu masuk, loh, iki sombong iki. Aku kate sombong iki wes direm. Loh, ya karena sombong itu pasti akan merasuki. Siapapun pasti akan dirasuki sombong, ya. Sombong dalam bentuk apapun wes. Entah karena kekayaannya, entah karena kecantikannya, entah karena ketampanannya, entah karena kepandaiannya, entah karena banyak teman, ya. Nanti saya ajari ciri-ciri sombong biar kamu bisa menilai saya di batas sombong atau enggak. Terus ini karena ada catatan, karena saya kalau nerangkan ini itu nanti lupa apa yang mau saya itu. Kemarin itu ada catatan dari guru ya, dengarkan terkait akhlak kamu ya. Pertama, ucapan ya. Tolong kalau sama ke guru itu apa ya? Suara, kekerasan suara itu dijaga. Standar keras bicara itu seperti apa ya? Jangan terlalu keras ya. Diukur ya. Nah, terus kemudian susunan atau narasinya. Kalimat-kalimat yang tidak pantas disampaikan ke guru, yang itu hanya pantas disampaikan ke teman, jangan disampaikan ke guru. Ya. Terus terakhir ini garapan selama 1 bulan saya pengen garap. Kalian sudah diajari gurunya bahwa ketika ada guru lewat atau yang lebih tua lewat, kamu suruh minggir, sudah. Kita garap ya selama sebulan ini harus sukses ya. Semuanya ingat, kalau ada teman yang melanggar diingatkan atau salah, itu ada guru, minggir. Ya. Kalau ada guru lewat harus dikasih jalan, nggak boleh kalian melewati. Saya lihat nanti 1 bulan ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.